wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini kami buat guna untuk menyelesaikan salah satu tugas kami pada mata kuliah kompilasi hukum Islam yang dimana bermaterikan tentang perceraian dengan dosen pengampu kami yakni Muhammad Hasri MH. Namun sebelum kami memasuki pada video pemaparan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Pengertian perceraian. Secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita atau antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak yang secara bahasa memiliki arti melepaskan tali. Adapun perceraian dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun pengertian talak dalam pasal 117 kompilasi hukum Islam yaitu ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sebagaimana dalam pasal 113 kompilasi hukum Islam yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya macam-macam perceraian ada dua. Yang pertama perceraian dengan sebab talak dan perceraian dengan sebab li'an. Yang pertama perceraian dengan sebab talak yang dimana telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 117 yaitu talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. Adapun 5 macam-macam talak dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama pada pasal 118 yaitu talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Yang kedua pada pasal 119 yaitu talak bain sughrah adalah talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami selama dalam iddah. Ketiga pada pasal 120 yaitu talak bain umroh adalah talak terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak boleh rujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu terjadi setelah bekas suami istri ini menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian adikul dan telah habis masa iddahnya. Keempat pada pasal 121 yaitu talak sunni adalah talak yang dibolehkan. Talak adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Kelima pada pasal 122 yaitu talak biti adalah talak yang dilarang. Talak ini telah dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci dan sudah dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Selanjutnya yang kedua perceraian dengan sebab li'an telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 125 yaitu li'an menyebabkan putusnya pernikahan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Selanjutnya pada pasal 126 yaitu li'an terjadi karena si suami ini menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan dan anak yang telah dilahirkan oleh istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 116 telah disebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal-hal lain di luar dari kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat
hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan itu dilangsungkan. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus melakukan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak. Yang kedelapan, peralihan agama atau murtad sehingga terjadi perseteruan dalam rumah tangga. Adapun tata cara perceraian telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam bab 16 pasal 129 sampai dengan pasal 162. Ada 3 macam perceraian. Yang pertama, cerai talak, di mana terdapat pada pasal 129 di dalam kompilasi hukum Islam bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang terkait hal. Adapun yang kedua, cerai gugat, di mana terdapat pada pasal 132 di dalam kompilasi hukum Islam, di mana di ayat pertama, gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali penggugat meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan suami. Adapun yang kedua, jika tergugat berada di luar negeri, maka ketua pengadilan agama memberitahukan tergugat, lalu mengirim perwakilan Republik Indonesia setempat. Adapun yang ketiga, khuluk. Khuluk artinya melepaskan atau talak bersama. Khuluk ini diajukan oleh istri dengan memberikan imbalan atau tebusan yang dimintai oleh suami. Mengenai tata cara perceraian khuluk ini telah diatur di dalam pasal 148 kompilasi hukum Islam. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.